masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi Omnibus Law. Yaitu buruh menyebutnya Omnibus Undang-Undang Omnibus Law cilaka, cipta lapangan kerja. Jadi betul-betulkah ini akan mencilakakan kaum buruh dan juga keluarganya? Mari kita simak sikap tegas dari pimpinan buruh FSP dan SPSI, yaitu Bapak Insinyur Arif Nuradi. Arif, apa yang meresahkan kaum buruh dan pekerja Indonesia tentang Omnibus Law cipta lapangan kerja yang digagas oleh Jokowi di periode yang kedua ini? Jadi, ya, pertama, Omnibus Law ini dianggap terobosan hukum untuk menciptakan suasana kondusif di dunia usaha. Jadi ingin menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga akan menarik kepada investor untuk datang ke Indonesia menanamkan modalnya sehingga akan menciptakan lapangan kerja. Nah, yang masalah jadi buruh, yang menjadi keresahan buruh adalah karena Omnibus Law ini adalah undang-undang gabungan dari seluruh undang-undang dijadikan satu. Ya, saya akar masalahnya dulu ya. Omnibus Law ini biasanya ada di sistem hukum common law. Kita kan civil law. Common law itu Inggris, Amerika lah, dan jajahannya dulu. Nah, di common law itu tidak mengenal undang-undang dasar. Ya, sehingga seluruh hukumnya, produk hukumnya adalah jurisprudensi dari keputusan para hakim yang sebelumnya. Jadi yang jurisprudensi. Nah, keputusan hakim itu kan banyak. Itu oleh mereka dikumpulkan. Ya, istilahnya ya Omnibus Law itu. Karena berupa putusan-putusan pengadilan, putusan hakim yang menjadi jurisprudensi untuk hakim berikutnya memutuskan sama dengan sebelumnya. Bukan itu. Nah, di civil law kan sistemnya berbeda. Civil law itu undang-undangnya dibuat dulu oleh pemerintah bersama DPR, diundangkan. Orang sudah mengacu kepada undang-undang itu. Ya. Nah, sehingga undang-undang yang sekarang tersebar banyak itu, ya kan, itu semua berlaku. Nah, sekarang tiba-tiba ada yang punya ide karena banyak sekali undang-undang, jadikan satu saja, dirangkumlah dalam satu RU besar sesuai dengan sektornya. Ya, nah, ini sebetulnya saya juga akan bayang ketika akan masuk DPR. Pertama, kalau ada 10 undang-undang dijadikan satu undang-undang ada sampai ada ratusan pasal. Kalau 10 bisa ribuan pasal itu. Ratusan pasal itu DPR bisa setahun. Nah, ini berapa tahun? Itu ya masalah itu. Kenapa ada sebagian pakar yang mengatakan ini sebenarnya tidak bisa diaplikasikan di Indonesia. Ya, itu. Itu urusan teori. Secara umum semua negosiasi boleh-boleh saja, sah-sah saja, ya kan? Gitu. Nah, oke. Kenapa menjadi merasa pekerja? Karena pasal-pasal yang dimasukkan ke RUU Cipta Lapangan Kerja, Omnibus Law RUU Lapangan Kerja, itu pasal-pasal, salah satunya adalah pasal-pasal di Undang-Undang 13 yang sejak 2006 ingin direvisi. Pasal-pasal apa saja yang ingin direvisi Undang-Undang 13 itu sejak 2006? Itu adalah pasal tentang upah minimum, ya, tentang upah, pasal tentang pesangon,
pasal tentang prosedur PHK, pasal tentang hubungan kerja seperti kontrak atau outsourcing, ya kan, jam kerja dan lain-lain. Ya, kira-kira itu. Nah, pasal-pasal ini dari dulu ingin direvisi, karena tidak berhasil merevisi karena ada penolakan yang sangat keras dari buruh. Sekarang pasal-pasal tersebut dimasukkanlah ke RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Nah, ini kan sama saja merevisi, kan intinya revisi tidak pasal itu. Nah, ini saya anggap seperti akal-akalan. Kita ini bukan anak kecil lah, kita bersama-sama ngerti, ya kan? Ujungnya ingin merevisi itu juga gitu loh. Hanya bahasanya Omnibus Law. Memang secara opini bagus sekali. Oh, ini akan membuat dunia usaha bergairah, gitu, ya kan? Ya betul, itu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah ada pasal-pasal perlindungan yang menurut kami dari Serikat Pekerja, pasal perlindungan itu bukan bagian dari pasal-pasal yang untuk masa macam dunia usaha itu. Ini tidak mau dihubungkan juga bisa, tidak juga bisa. Kenapa? Karena pasal ini pasal perlindungan. Jadi jangan campur aduk pasal perlindungan dengan pasal dunia usaha. Yang meresahkan itu yang tadi itu, yang pasal-pasal yang revisi. Sebut contohnya tentang upah. Upah ingin mereka upah itu tidak ada upah kabupaten kota, yang ada upah provinsi, ya kan? Upah minimum provinsi itu. Bahkan ada wacana upah tunggal, gitu. Ya, upah tunggal. Apakah berdasarkan sebetulnya prinsipnya sama itu, upah tunggal pokoknya sama saja. Intinya itu dari satu provinsi, saya kasih contoh yang Jawa Barat. Upah minimum di Jawa Barat ada, di Indonesia berlaku ada upah provinsi, ada upah minimum kabupaten atau kota. Nah, upah provinsi biasanya diambil dari kota atau kabupaten yang terendah upahnya. Di Jawa Barat yang adalah kota Banjar, Kabupaten Banjar. Upahnya tahun 2013 kurang lebih 1,7 juta upah minimum Kabupaten Banjar. Yang paling tinggi di Kerawang, upahnya kurang lebih 4,3 ya di Kerawang. Itu kan selisihnya 2, sekian, 2, sampai 2,5 jutaan kan selisihnya. Itu. Nah, ini mereka ingin yang berupah provinsi, yang upah UMP saja yang berlaku, gitu loh. Dan itu sudah dicantumkan di dalam Kepmen, nomornya saya lupa, nanti kita cek. Yang diadop oleh Jawa Barat yang kemarin ribut itu menjadi surat edaran dan hanya upah minimum provinsi, ini contohnya, ya kan? Sehingga tidak ada lagi upah kabupaten kota. Itulah yang salah satu contoh yang akan dimasukkan ke dalam Omnibus Law agar yang diambil hanya upah minimum provinsi atau upah tunggal atau apapun namanya. Ya. Yang kedua, pesangon. Pesangon dianggap di Indonesia terlalu tinggi katanya. Ya, ingin dikurangi. Kalau ini jelas dia nggak bisa ngelak. Kalau upah minimum dia bisa berkilah bermacam-macam. Pesangon hanya ada 2, dinaikin atau tetap dinaikin atau diturunin. Nah, dinaikin nggak mungkin. Makanya dia ini, ya kan? Artinya mereka ingin menurunkan pesangon. Seberapa jauh pesangon diturunkan, kita lihat. Tapi yang jelas ini mereka ingin menurunkan. Ya, 2 ini saja akan membuat resah buruh. Ditambah dengan prosedur PHK yang dipermudah. Apa prosedur PHK yang dipermudah itu? Selain ini, PHK itu ada prosedur yang menurut mereka terlalu panjang. Bahkan loh, kan bahasanya kan saya yang punya usahanya. Kalau gitu ya,
cari negara sendiri aja. Nah, prosedur itu ini ingin dipermudah, dipersingkat. Pokoknya PHK ya bahasa gampangnya, bahasa gaulnya suka-suka gua lah. PHK apa saja, kira-kira begitu. Ya, ini bahasa tanda kutipnya lah, kira-kira begitu prosedur PHK. Kemudian juga hubungan kerja. Hubungan kerja itu yang paling merasakan adalah kontrak. Kerja kontrak, batasannya dipermudah. Kalau sekarang batasannya kan hanya yang apa namanya, yang tidak inti, waktunya juga terbatas. Nah, mereka ingin rubah itu semua ingin kontrak lah. Ya, sebenarnya ingin menghindari pesangon lah itu. Ya. Kalau ingin menghindari pesangon, menghindari tunjangan-tunjangan yang lain, kira-kira begitu kontrak itu, ya. Oke. Dan lain-lain lah, ada yang lain. Itu yang membuat buruh sangat resah. Karena itulah, bukan hanya buruh, para manajer semua juga yang tadinya itu. Kira-kira itulah saat ini dulu yang yang meresahkan buruh. Pak Adip, tadi Bapak menyebut pemerintah arahnya seperti akal-akalan gitu ya, nggak bisa ngerevisi di Undang-Undang 13, sekarang di RUU Cipta Lapangan Kerja, pasal-pasal yang sudah seperti itu mau dirubah-rubah atau direvisi. Apakah SP besar ya, dengan anggota di atas 200.000, tidak diajak bicara sama pemerintah, atau SP yang biasa merapat ke pemerintah diajak bicara gitu? Ya, inilah masalah besar kita. Ya, saya menilai cara-cara pemerintah saat ini, ketika ada permasalahan, ada keluar dari pengusaha, responnya sangat cepat. Ya, kemudian dibuatlah draft, buat ini, buat itu. Sementara dari kalangan buruh tidak diajak bicara. Kalau diajak bicara, dianggap ini pasti nggak setuju lah, pasti ini, pasti itu gitu. Ya kalau bicaranya para buruh, para ketua SP, saya mau ubah nih, upah minimum ini kegedean, saya mau kurangi, pesangonnya gede sekali, paling gede di dunia, saya mau kurangi. Itu kontrak kerja, nggak usah diatur-atur. Ya kalau bicara ngomongnya gitu, pasti langsung ya saya tolak. Itu pasti. Gitu loh. Itulah yang terjadi sekarang ini. Nah, kan kita ini orang beradab, orang berakal, punya ilmu. Mengapa upah minimum seperti itu? Ada kajiannya. Kalau bahasa undangnya ada naskah akademiknya. Mengapa pesangon seperti itu? Ada alasannya. Zaman dulu ketika diputusin, mengapa kontrak seperti itu dengan bahasa itu? Ada alasannya. Mengapa PHK ada prosedurnya? Ada alasannya semua. Yang alasan tersebut. Nah, itu di dalam hubungan antara pekerja dan pengusaha lewat serikat pekerja dan asosiasi pengusaha, ya kan, diatur dalam Undang-Undang 13 itu. Namanya ada forum LKS tripartit. Forum itu tidak pernah maksimal, gitu. Kenapa tidak maksimal? Forum itu isinya adalah anggotanya dari pengusaha, wakil pengusaha, wakil pekerja, dan pemerintah, dipimpin oleh seorang menteri. Ya, nah, kalau ada sesuatu bicarakan di situ, maksimalkan. Dan di amanah namanya mengatakan forum itu adalah forum komunikasi, forum konsultasi, forum musyawarah. Itu sangat mulia. Dan Pancasila salah satu dasarnya adalah musyawarah, sila keempat. Dalam Undang-Undang Dasar juga banyak disebutkan musyawarah. Gitu. Nah, ini sudah tidak ada. Kalau menurut saya itu kegagalan. Yang mimpin menteri. Harusnya presiden tahu ini. Kalau ini nggak bisa ketemu,
ada beberapa kemungkinan, ya kan? Kalau sederhana sebetulnya, penanggung jawabnya siapa? Menteri, yang menterinya yang gagal. Kalau menjaga gagal, kalau presiden diam saja, tidak menegur, tidak mengganti, tidak ini, ya presiden juga gagal. Itu loh. Di situ forum itu. Forum itu bisa dimaksimalkan. Ya, saat ini karena cara-cara recruiting for LKS tripartit ini juga sudah banyak melenceng, banyak menyimpang, sehingga forum tersebut jadi tidak maksimal. Padahal LKS tripartit itu forum yang mulia, nggak kalah sama DPR. Coba perhatikan, seluruh anggotanya surat keputusannya dari presiden. Sama dengan DPR juga dari presiden. Ya, di forum itu bisa dibicarakan seluruh permasalahan perburukan, termasuk dunia usaha. Apa keluhan pengusaha, apa keluhan masalah di perusahaan, apa sampai ke di situ dipimpin oleh menteri. Kalau diperlukan forum itu bisa diperpanjang, misalkan mengundang para pakar, mengundang akademisi, mengundang peneliti, LSM. Atau kalau dirasa perwakilan itu masih belum memenuhi perwakilan seluruh pekerja, ditambah dengan perwakilan pekerja yang merasa belum terwakili. Ditambah ada orang-orang pekerja yang punya pemikiran cemerlang, punya ide-ide cemerlang, yang bisa adil dan bisa membuat terobosan, undang. Gitu. Tidak hanya pekerja, ada juga pengusaha-pengusaha yang punya pemikiran cemerlang, ya kan? Dia juga bagus pemikirannya, bisa adil, udah cari terobosan di situ. Masa nggak ada? Se-Indonesia kalau nggak ada, saya meragukan apa menterinya atau presiden yang cara menterinya nggak benar, gitu loh. Jadi saya jadi terpaksa sombong. Saya ajarin kalau perlu, gratis. Ya, oke. Itulah yang menyebabkan kebuntuan selama ini. Coba perhatikan, RUU Omnibus Law yang mau diserahkan ke DPR itu tidak pernah dibicarakan yang berwarna pekerja di LKS. Ya, itu sudah cacat hukum. Padahal itu harusnya dibicarakan di situ. Tidak banyak dibicarakan di situ. Dan RUU itu tidak transparan. Draftnya mana? Ketika kita nanya, nggak pernah ada dari dulu. Revisi draft yang resmi nggak pernah ada. Tapi masuk di DPR, di prolegnas, Provisi Undang-Undang 13, draftnya nggak pernah keluar secara resmi. Bahkan sekarang draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang sudah diplesetkan menjadi cilaka, ya kan? Itu draftnya sampai saat ini kita tidak pernah tahu, tidak pernah dapat, tidak pernah diajak bicara, termasuk LKS-nya. Kalau saya sampaikan hubungan ini, ya, ini namanya prosedur kalau bahasa sederhananya. Prosedurnya sudah nggak benar. Ya, hasilnya akan nggak benar, akan menimbulkan penolakan di mana-mana. Oke, Pak Arief, ini sejak Desember akhir kemarin, Presiden, kemudian Menko Polhukam sudah santer di medsos bahwa ini akan segera diundangkan. Tapi sampai awal Januari ini belum juga ada kabar, bahkan informasinya Komisi 9 tidak tahu dalam rapat pendapat, bahkan ini ada di Komisi 11 katanya nanti itu. Kemudian gimana sikapnya dan akan dilakukan buruh ini, gimana dengan kondisi ingin buru-buru ini Presiden dan juga pemerintah, kemudian kondisinya buruh nggak pernah diajak ngobrol, terus apa yang akan dilakukan oleh buruh? Jadi nih, saya memang menanyakan langsung kepada anggota DPR yang kami kenal, ya, mereka menyatakan sampai dengan saat ini, sampai dengan kemarin saya komunikasi, itu draft RUU Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja belum masuk ke DPR, ya, belum masuk ke DPR. Gitu.
Bahkan anggota DPR pun belum tahu bentuknya. Ya, tadi sudah saya katakan, memang dalam media-media di medsos dan berita-berita Pak Presiden ingin segera masuk, bahkan targetnya 3 bulan bisa diundangkan, ya kan gitu. Nah, kalau draft itu sudah ada, ya bagi dong undang kami. Masa bagi gitu aja nggak mau? LKS juga nggak dikasih, gitu. Apa yang dia keberatan? Nah, kalau yang begini-begini saja tidak transparan, kalau orang yang bilang selintak-selintut, ini kan jadi, kami kan sebenarnya jadi curiga kepada pemerintah yang tidak transparan, yang cenderung draft saja kesulitan kita mendapatkan. Ya, gitu. Coba, ini kan apa namanya, naif lah. Masa itu saya kan jadi seperti gini supaya nggak ketahuan, masuk dibahas, guru tahunya juga sedikit, tapi kemudian diketok kan itu inginnya kan, seolah-olah kan seperti kejar tayang, kemudian ya kalau bahasa ingin dibokongi, kita kan seperti mau dibokongin gitu. Apa yang jadi masalah? Kalau perlu saya ajarin bagaimana dunia usaha ini berkembang. Kita dibutuh pengusaha. Kalau pengusaha mati juga kita juga nggak bisa kerja. Kita juga ingin pengusaha untung. Pengusaha ingin orang berusaha yang ingin dapat untung. Itu wajar. Selain dapat untung perusahaannya juga berkembang. Yang tadinya usaha kecil jadi menengah, yang menengah menjadi besar, yang besar menjadi go internasional. Gitu. Sehingga buruh juga makin besar, yang kerja makin gede gajinya. Jadi kita juga ingin usaha untung, perusahaannya maju. Tetapi masalahnya sebenarnya buruhnya juga buruhnya juga kan ingin sejahtera. Gitu. Kita juga sadar kalau pengusahanya kerepotan banget, kita juga di PHK. Mari kita cari kalau ada masalah, gitu loh. Jangan sedikit masalah pasal itu menghambat investasi. Investasi seolah-olah gara-gara pasal itu. Saya bisa menyatakan di sini, investasi bukan hanya lebih banyak kepada kondusivitas di Indonesia, situasi di Indonesia yang investor ragu-ragu data, masalah birokrasi yang nggak jelas, kemudian pungli, ya, kemudian seluruh urusan-urusan itu susah. Ya, kita tahu kan itu mau dipotong semua orang dulu. Ya, baguslah kalau bisa. Jadi jangan hanya disalahkan itu. Pasal perlindungan jangan lupa. Kita juga ingin pengusaha itu dapat untung, perusahaannya maju, buruhnya bisa sejahtera, kan enak. Itu juga bukan orang yang asal hantem, asal pokoknya kita gaji sekian, bukan begitulah. Mari kita bicara baik-baik. Kalau Anda baik-baik itu juga bisa baik-baik. Kalau Anda cerita itu juga terpaksa menggunakan masa besar-besaran. Itu pasti itu baik-baik masa. Kita tidak baik-baik, kita terus nggak mungkin kita juga ngawur. Kita beradab lah. Kita punya agama beritahu kita berakhlak caranya. Sekarang siapa yang berharap kalau gitu? Kalau ada yang disembunyikan, yang tidak beradab sesuai dengan Pancasila, musyawarah juga nggak jalan. Oke. Sepertinya ini akan menjadi hal yang berat bagi buruh kalau tidak bersatu untuk berjuang melawan. Setidaknya pemerintah agar tidak melepas pasal-pasal perlindungan terhadap buruh. Apakah akan ada upaya untuk bertemu dengan Presiden atau Menko, atau kalau memang nggak bisa, terus apakah akan bersama-sama dengan seluruh kekuatan buruh atau untuk turun ke jalan atau bagaimana? Jadi memang situasi buruh yang pecah-pecah ini, ya kan, yang tidak bersatu, itulah yang membuat salah satunya pemerintah dengan pengusaha merasa enteng, ya kan?
kemungkinan begini ya, kondisi begini, Pak Presiden, kalau ada penolakan, sudah paling yang demo cuma puluhan ribu, nggak ada, setelah itu juga hilang sendiri, yakin saja, kan gitu, gara-gara dulu pecah itu, ya kan, gitu, itu yang memang merugikan kita, ini pelajaran bagi kita, ya, nah tetapi juga kami juga mohon kepada pemerintah, janganlah hanya karena buruh begini dimanfaatkan. Ini artinya, ya artinya ini kembali seperti zaman dulu, eksploitasi yang belum parlok, mengeksploitasi, apa namanya, pada saat ada kelemahan, di situ masuk kekuatan dipaksakan. Ini kan mundur kita. Kalau hanya gara-gara perpecahan buruh, ya karena kemudian buruh sedang sedang banyak, kemudian dimanfaatkan oleh satu kekuatan ingin menggolkan sesuatu demi keuntungan mereka dengan alasan menciptakan lapangan kerja. Ini yang salah. Ya, saya menghimbau kepada pemerintah, jangan berpikiran seperti itu. Anda harus adil. Justru Anda harus melindungi. Pemerintah harus melindungi rakyat yang tidak mampu, gitu. Sehingga pekerja juga, ya namanya juga manusia, gitu. Yang kedua, saya juga mengimbau kepada teman-teman aktivis buruh, para ketua, para pimpinan buruh, mari kita hilangkan ego-ego kita. Kita bersatu. Kita berikan kepada pelajaran kepada mereka. Kalau main kuat-kuatan, mari kita juga punya kekuatan. Kita bersatu, kita kumpulkan. Kalau kita mogok seluruh Indonesia, pasti mereka akan berpikir keras. Ingat tahun 2006 ketika demo SPSI, pagar DPR roboh, kan dibatalkan revisi Undang-Undang 13 itu. Mari kita bersatu kembali pada seluruh pimpinan buruh. Ya, kita himbau untuk kita bersatu. Bersatu bukan kita ingin berbuat anarkis, kita ingin mengingatkan kepada para pihak yang merasa punya kekuatan bahwa Anda akan mendapatkan respon atau reaksi yang sangat keras ketika ada sesuatu yang sesuatu yang dianggap akan merugikan salah satu pihak. Kalaupun dengan perpecahan ini, kalau ini berjalan, saya yakin buruh akan bersatu. Karena sekarang ada musuh bersama. Ya, ini seperti musuh bersama, biasanya akan bersatu. Ya, mau terpaksa mau enggak bersatunya, tapi ini akan bersatu. Jadi kami ingatkan kepada pemerintah, kita fair saja. Mari kita bicarakan ini dengan kepala dingin. Kami dari buruh ini juga bukan orang tidak mempelajari, kami sudah baca semua. Kita sudah baca bagaimana usaha, bagaimana dunia ini, bagaimana kemiskinan, bagaimana daya beli masyarakat kita, bagaimana dunia usaha kita. Mari kita bicarakan, kita cari penyelesaian yang terbaik sesuai dengan amanah Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara kita. Oke, terakhir segala PSSI dengan kekuatannya seluruh Indonesia, langkah konkret yang akan. Jadi sikap kami dari Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja seluruh Indonesia adalah kami menolak dengan keras pasal-pasal dalam Omnibus Law yang merugikan buruh yang tadi saya sebutkan, terutama pasal-pasal perlindungan. Ya, saya menolak dengan keras. Apabila ini diteruskan, kami akan mengadakan aksi dan kami akan mengerahkan seluruh anggota kami, bahkan akan mengajak elemen-elemen yang lain untuk bersama-sama. Apakah unjuk rasa besar-besaran atau mogok kerja seluruh anggota dari SPSI. Itu yang saya utama. Ya, kita sih berharap mari kita selesaikan dengan kepala dingin lah, dengan musyawarah, dengan dengan cara yang beradab lah, kira-kira begitu. Karena sangat mahal aksi dan semua rugi. Baik, terakhir himbauan
sebagai closing statement kepada buruh secara keseluruhan dan juga pimpinan-pimpinan buruh terhadap rencana RUU Omnibus Law ini, sehingga ini akan menjadi persatuan besar di lapangan kembali. Ya, pertama himbauan saya kepada pemerintah, tolong bersikap adil, transparan. Mari kita bicarakan. Ya, kita bicara, kita duduk. Ya, kita duduk dengan enak, kita berbicara dengan keilmuan, dengan kajian, dengan argumentasi yang argumentasi yang logis, ya, oleh pemerintah. Kepada pengusaha sama lah himbauannya. Marilah kita bicarakan. Toh kita ini sebetulnya pengusaha dan pekerja ini dua seperti mata uang, dua sih berbeda tetapi saling membutuhkan, sehingga hubungannya itu sebetulnya sangat erat gitu. Karena itu mari kita bicara baik-baik apa kesulitan pengusaha, apa keinginan buruh, sehingga mendapatkan sesuatu yang hasil itu. Kalau caranya, kalau teori di dunia kan ada aksi, ada reaktif. Kalau ada yang nggak benar, pasti reaksi juga akan ada sesuatu yang tidak benar, pasti akan mendapatkan reaksi yang juga akan reaksinya sesuai dengan aksinya. Kan kira-kira begitu hukum Newton, ya kan? Nah, kepada para buruh, para pimpinan buruh, apabila memang pemerintah dan pengusaha ingin tetap menggolkan RUU Cipta Lapangan Kerja dan pasal-pasal yang kami sebutkan termasuk di dalamnya, ya mari kita bersatu. Kita ingatkan mereka. Kita buat kajiannya, dan kajian sudah ada. Kami sudah punya semua. Kita siap berdiskusi kapanpun tentang ini. Ya, itu para pekerja. Apabila mereka tetap kekeh dengan itu, ya artinya dia ngajak kuat-kuatan. Saya paham, pemerintah punya kekuatan, mereka punya polisi, punya tentara. Tetapi menurut undang-undang dia juga tidak bisa mengerahkan itu sembarangan. Dan kami secara konstitusi mempunyai hak mogok, mempunyai hak untuk berdemonstrasi. Nah, karena itulah sebaiknya mari kita bicara baik-baik dalam satu ruangan, tidak perlu sampai ribut-ribut. Pekerjaan tetap bekerja, mari kita selesaikan. Itu himbauan saya. Hidup buruh.